Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Waneka Badri dengan NIM G1B023100017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifwan Ramdhani dengan NIM G1B02310019. Kami akan menyampaikan materi tentang medan magnet dalam bahan. Sifat-sifat kemagnetan bahan. Yang pertama adalah bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik memiliki sifat menolak medan magnet eksternal dan tidak memiliki momen medan magnet permanen. Contoh, bismut dan tembaga. Adapun jenis magnet selanjutnya yaitu paramagnetik, memiliki sifat tertarik lemah oleh medan magnet dan memiliki momen magnetik atomik yang tidak teratur. Contohnya aluminium dan magnesium. Dan yang terakhir adalah ferromagnetik, tertarik kuat dan bisa menjadi magnet permanen, momen magnetik atom sejajar dan domain, contohnya besi, nikel, dan kobalt. Adapun persamaan pertama yaitu magnetisasi yang dilambangkan dengan M dan didefinisikan sebagai momen dipol persatuan volume. Dirumuskan sebagai berikut yaitu M sebanding dengan sigma M berbanding terbalik dengan volume. Menyatakan sejauh mana benda termagnetisasi oleh benda luar. Selanjutnya yaitu hubungan antara B, H, dan M. Medan magnet total dalam bahan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu B sama dengan mu 0 buka kurung H plus M tutup kurung. Dengan B adalah induksi magnetik total, H adalah medan magnet dari luar, dan M adalah magnetisasi dalam bahan, serta mu 0 adalah permeabilitas vakum. Untuk selanjutnya adalah arus ikatan atau bond currents. Ada dua persamaan utama yaitu arus pengikat volume yang dirumuskan sebagai JB sama dengan nabla dikalikan M, dan rumus kedua adalah arus pengikat permukaan yang dirumuskan dengan KB sama dengan M plus entropi. Ini bukan arus sebenarnya melainkan arus efektif akibat distribusi momen magnetik dalam bahan. Hukum ampere dalam bahan dirumuskan dengan nabla dikalikan B sama dengan mu 0 buka kurung JF plus nabla dikalikan M tutup kurung. Dengan memisahkan JF atau arus bebas dan nabla kali M adalah arus pengikat, kita definisikan medan baru yaitu medan H. Griffith mendefinisikan medan bantu H dengan rumus H sama dengan 1 per mu 0 dikali B dikurang M. Maka hukum ampere menjadi nabla dikali H sama dengan JF. Untuk selanjutnya adalah permeabilitas yang dilambangkan dengan mu dan kerentanan magnetik. Dapat dirumuskan dengan M sama dengan XM kali H dan B sama dengan mu kali H sama dengan mu 0 kali mu R kali H, dengan mu sama dengan mu 0 buka kurung 1 plus XM tutup kurung. Atau magnetisasi proporsional terhadap medan luar dirumuskan dengan M sama dengan XM kali H sehingga didapat B sama dengan mu buka kurung 1 plus XM tutup kurung kali H sama dengan mu H, dengan mu sama dengan mu 0 mu R sama dengan 1 plus XM adalah permeabilitas relatif dan XM adalah kerentanan magnetik. Untuk materi yang terakhir yaitu kurva histeresis. Dapat dilihat pada gambar di samping telah disediakan gambar kurva histeresis dari bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik menunjukkan kurva histeresis saat dimagnetisasi. Terdapat koersivitas yang dilambangkan dengan Hc, yaitu medan yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisasi, dan remanensi dilambangkan oleh Br atau sisa magnetisasi setelah medan luar dihilangkan. Histeresis menunjukkan bahwa magnetisasi bergantung pada arah medan yang diberikan. Jadi untuk tiap-tiap jenis bahan memiliki bentuk kurva histeresis yang berbeda. Saya akan menampilkannya pada slide berikutnya. Untuk gambar pertama adalah kurva histeresis dari ferromagnetik keras. Ferromagnetik keras memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu loop lebar yang menunjukkan remanensi besar dan koersivitas besar, sulit untuk dimagnetisasi dan didemagnetisasi, yang biasa digunakan untuk magnet permanen, contohnya neodymium dan alnico. Untuk gambar selanjutnya adalah ferromagnetik lunak. Ferromagnetik lunak memiliki loop sempit yang menunjukkan remanensi dan koersivitas kecil, mudah didemagnetisasi dan didemagnetisasi, cocok untuk trafo, motor AC, dan induktor. Untuk gambar selanjutnya adalah kurva histeresis dari paramagnetik. Paramagnetik memiliki karakteristik garis lurus sedikit miring ke atas,
Tidak ada loop histeresis, tidak menyimpan magnetisasi. B memperkuat sedikit H tapi lemah, contohnya aluminium dan magnesium. Untuk gambar terakhir adalah kurva histeresis dari diamagnetik. Diamagnetik memiliki karakteristik garis lurus miring negatif, menentang medan magnet arah B berlawanan dengan arah H, tidak menyimpan magnetisasi, contohnya bismut, tembaga, dan air. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, yang dimana sebuah kawat lurus dengan panjang 2 meter dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Kawat tersebut diletakkan dalam bahan ferromagnetik yang memiliki permeabilitas magnetik relatif sebesar 1000. Tentukan besar medan magnet B yang dihasilkan oleh kawat tersebut pada titik yang terletak 0,1 meter dari kawat. Dari soal tersebut dapat diketahui panjang kawat sebesar 2 meter, arus listrik atau I sama dengan 5 ampere, dan mu R atau permeabilitas magnetik relatif sebesar 1000. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali mu R dikali I dibagi 2 pi R. Selanjutnya kita tinggal masukkan yang diketahui tadi ke dalam persamaan yang akan kita gunakan. Maka didapatkan B sama dengan buka kurung 4pi dikali 10 pangkat min 7 tutup kurung dikali 1000 dikali 5 dibagi 2pi dikali 0,1, dan didapatkan B sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 0,2 sama dengan 10 pangkat min 2 T sama dengan 0,01 T. Maka didapatkan B sama dengan 0,01 T. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana sebuah bahan magnetik memiliki medan magnetik H sama dengan 500 meter per ampere dan magnetisasi bahan M sama dengan 1200 ampere per meter. Hitung besar medan magnet total B di dalam bahan tersebut. Gunakan persamaan B sama dengan mu 0 buka kurung H ditambah M tutup kurung, yang dimana mu 0 nya itu sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 7H per M. Dari soal ini dapat diketahui H sama dengan 500 ampere per meter, M sama dengan 1200 ampere per meter, dan mu 0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7H per meter. Dan yang ditanyakan adalah besar medan magnet total. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan yang diketahui ini ke dalam persamaan yang disediakan tadi, yang dimana persamaannya itu B sama dengan mu 0 buka kurung H ditambah M tutup kurung. Maka didapatkan B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 buka kurung 500 plus 1200 tutup kurung sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1700. Ini kita selesaikan yang dalam kurung dulu, makanya kita dapatkan 1700. Dan selanjutnya maka dapatkan B sama dengan 4 dikali 3,1416 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1700 sama dengan 2,136 dikali 10 pangkat min 3 T. Maka didapatkan besar medan magnet total atau B sama dengan 2,14 MT. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana soalnya yaitu hitunglah intensitas medan listrik sebuah muatan titik 6 dikali 10 pangkat min 9 C pada jarak 30 cm. Dari soal yang ketiga ini kita dapat mengetahui Q sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 9 C, K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 dibagi C pangkat 2, dan R sama dengan 30 cm. Sebelum itu kita ubah dulu cm ke meter, maka didapatkan nilai R sebesar 30 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk menjawab soal yang ketiga ini kita dapat menggunakan persamaan E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Selanjutnya kita tinggal masukkan yang diketahui tadi ke dalam persamaan, maka didapatkan E sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 9 dibagi buka kurung 30 dikali 10 pangkat min 2 tutup kurung
pangkat 2. Maka dapatkan E sama dengan 45 dibagi 900 dikali 10 pangkat min 4. E sama dengan 45 dibagi 0,9. Maka dapatkan nilai E sama dengan 50 N dibagi C. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat, di mana sebuah bahan diuji dalam medan magnet eksternal. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa medan eksternal H sama dengan 100 ampere per meter, medan total B sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat 4T, dan permeabilitas vakum 4pi dikali 10 pangkat min 7H per meter. Dan yang ditanyakan adalah tentukan permeabilitas relatif dan jenis magnet. Untuk menjawab soal yang keempat ini, kita menggunakan 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu menghitung mu dari B. Kita dapat menggunakan B sama dengan mu dikali H, di mana mu sama dengan B per H sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 100. Maka didapatkan nilai mu sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 6 H per meter. Dan langkah yang kedua yaitu hitung mu R-nya, di mana mu sama dengan mu dibagi mu 0 sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 4pi dikali 10 pangkat min 7. Maka dapatkan sama dengan 1. Maka dapatkan nilai mu R sama dengan 1. Karena mu R sama dengan 1, maka bahan ini tidak terlalu merespon medan magnet dan jenis bahan paramagnetiknya lemah. Soal terakhir. Sebuah bahan diuji dalam medan magnet bolak-balik. Dari hasil eksperimen diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, ketika medan magnet eksternal H sama dengan 0, induksi magnetik B tetap sebesar 0,7 T. Yang kedua, untuk menurunkan B menjadi 0, medan harus dibalik hingga H sama dengan minus 100 A per M. Yang ketiga, saat H sama dengan 200 A per M, induksi magnetik mencapai saturasi pada B sama dengan 1,5 T. Respon bahan terhadap medan menunjukkan loop tertutup ketika medan dibalik. Ada 3 pertanyaan. 1. Tentukan jenis bahan magnetik yang diuji. 2. Jelaskan makna nilai BR atau remanensi dan HC koersivitas dalam grafik histresis. Gambarkan sketsa kurva histresis yang sesuai. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, menentukan jenis bahan magnetik. Dapat diketahui dari ketika nilai H sama dengan 0, tetapi B sama dengan 0,7 menunjukkan adanya remanensi. Untuk membuat B sama dengan 0 diperlukan H sama dengan minus 100 A per M yang menunjukkan adanya koersivitas. Kurva menunjukkan loop tertutup yang berarti terjadi histresis. Kesimpulan ini adalah bahan ferromagnetik. Untuk pertanyaan kedua, makna fisika dari BR atau remanensi dan HC koersivitas. BR atau remanensi adalah induksi magnetik saat medan luar H sama dengan 0. Ini menunjukkan kemampuan bahan untuk menyimpan magnetisasi, cocok untuk medan magnet permanen. HC atau koersivitas adalah medan magnet eksternal yang negatif yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisasi. Ini menunjukkan stabilitas magnetisasi. BR sama dengan 0,7 T dan HC sama dengan 100 A per M. Untuk pertanyaan ketiga, sudah disediakan kurva histresis. Garis biru adalah respon bahan terhadap medan magnet eksternal. Garis putus hijau menunjukkan nilai remanensi BR sama dengan 0,7 T ketika medan H sama dengan 0. Garis putus-putus merah menunjukkan nilai koersivitas HC sama dengan minus 100 A per M, yaitu medan yang dibutuhkan untuk menurunkan B menjadi 0. Bentuk kurva yang dihasilkan telah sesuai dengan bentuk kurva ferromagnetik seperti yang dibahas sebelumnya. Sekian dari kami, saya Indrawan Eka Badri dan Muhammad Rifwan Ramdhani mengucapkan terima kasih.